satu kiat-kiat sukses wirausaha. Yang pertama percaya diri, ya. Percaya diri yang tinggi ini tentunya sangat diperlukan, ya. Orang yang mempunyai kepercayaan diri tentunya dia akan sigap dalam melakukan pekerjaannya, dia tidak ragu, dan dia tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Ya, kegagalan itu bukan sesuatu kehancuran, artinya itu adalah satu proses di mana kita akan menjadi berhasil. Ya, kemudian berani mencoba, ya, jadi kita berani mencoba sesuatu yang baru. Jadi kepada Dr. Telis Korliana atas materi yang disampaikan. Jadi tadi saya catat beberapa untuk lebih singkatnya ya pada adik-adik, untuk berwirausaha itu kita mengartikan dulu ada wira artinya berjuang, usaha itu artinya berbuat amal gitu teman-teman. Materi selanjutnya itu ada penyampaian materi jenis-jenis usaha yang akan disampaikan dan dipandu oleh Ibu Dr. Sri Mustika MSc. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, artinya kalau kita itu mau berdagang nggak perlu ragu-ragu meskipun belum punya modal besar. Modal utamanya apa? Kemauan dulu. Saya mau dagang, ya. Saya mau jualan. Saya mau membuka usaha jasa, ya. Saya mau meladeni orang, gitu kan. Nah, kemudian punya ide, ya. Punya tekad juga, punya ide tapi nggak ada tekadnya. Hujan sedikit, males hujan. Becek nanti baju saya kotor. Gerimis, ya Allah nanti saya pilek, ya. Banyakan alasannya. Jadi tekadnya kurang, ya. Nah, tentu saja harus ada doa, ya. Kita melangkah keluar rumah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala haula wala quwata illa billah. Ya, jadi ada kemauan, punya ide, punya tekad, dan juga ada doa, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Ibrahim. Oh ya. Bu, kalau mau mulai bisnis itu lebih baik belajar teori sambil mengumpal modal atau langsung praktek dengan modal secukupnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya, saya rasa. Ya, teori memang kita perlu teori, tapi dalam gini tidak kaku, ya. Jadi tidak kaku kemudian kita harus benar-benar sesuai dengan teori. Karena seringkali teori dengan realitas itu kan juga seringkali tidak bisa berbeda. Kalau dari teori mungkin secara teori kita harus punya modal dulu, gitu kan. Secara teori kita harus punya keahlian dulu, punya keahlian tertentu dulu. Kemudian kita juga mesti harus melihat pangsa pasarnya dulu. Tapi tidak harus seperti itu. Jadi tidak harus kaku dalam menyikapi teori, tapi memang itu bisa sebagai acuan kita. Ya, jadi seperti itu mungkin. Terima kasih. Selanjutnya ada dari Kadis. Materi dengan tema pemanfaatan gadget untuk mendukung kegiatan wirausaha. Kepada Kak Kadis, Esos MIKOM, sekaligus dosen dari FISIP UAMKA, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Kak Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya mikir, apa sih sebenarnya pekerjaan yang baik untuk seorang manusia gitu dalam Islam yang harus dilakukan. Nah, ini ada hadis riwayat Ahmad, teman-teman. Dia bilang, waktu itu Rasulullah ditanya sama saya, ya, mata pencaharian apa sih yang paling baik? Ditanya nih Nabi. Terus Nabi bersabda, pekerjaan yang paling baik itu adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur atau diberkati. Jadi sahabat Nabi itu waktu itu bukan nanya pekerjaan apa yang paling banyak duitnya, ya, tapi pekerjaan apa sih yang paling baik, yang bermanfaat. Jadi
belum tentu kita penghasilannya banyak itu berkah teman-teman ya. Jadi ada 3 hal dari hadis tadi yang harus kita pelajari. Pertama, tujuan kita mencari rezeki itu adalah sesuatu yang berkah buat kita. Jangan berorientasi sama uang gitu ya, dan berorientasi tujuannya punya duit banyak gitu. Niat itu kan akan berjalan sesuai dengan bagaimana yang kita lakukan dan hasilnya gitu ya. Jadi banyak belum tentu berkah teman-teman. Nah, ada 2 nih pekerjaan yang paling baik dalam Islam yang dilakukan dengan tangannya sendiri, kerja keras dari tangan kita gitu ya. Sedikit ya. Jadi saya berusaha dagang minuman, dititipin dari warung satu ke warung yang lainnya gitu ya. Terus sempet pandemi, jatuh gitu ya, vakum, terus habis itu bangkit lagi. Nah, teman-teman bisa cobain ya, boleh minta tolong dibagikan. Alhamdulillah pada hari ini saya mewakili pengurus Yayasan Yatim Daur Rahman bersama para yatim, adik-adik yatim mengikuti acara daripada pelatihan kewirausahaan yang mana menurut saya pribadi ini sangat penting, terlebih kita masih anak-anak, kita belum tahu bagaimana kehidupan yang akan datang. Pasti kehidupan yang akan datang lebih keras dan lebih sulit. Oleh karena itu dengan adanya pelatihan ini, saya rasa sangat bermanfaat kepada adik yatim untuk di masa yang akan datang. Kemudian di sini saya menerima kopi Gerinting yang masya Allah rasanya itu luar biasa. Yang mana macam-macam warnanya dan rasanya insya Allah luar biasa. Saya coba ya.